Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Ketemu lagi kita pada video kali ini. Tema 4, globalisasi. Subtema 2, pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menguraikan teks eksplanasi. Pada subtema sebelumnya diuraikan bahwa teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa. Peristiwa tersebut berupa informasi sejumlah fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan baik secara tersurat maupun tersirat. Oleh karena itu, untuk menemukan informasi dalam teks eksplanasi dapat dilakukan dengan menguraikan unsur-unsur teks tersebut. Lalu, bagaimana caranya? Anak-anak, perhatikan langkah-langkah berikut dengan seksama ya. 1. Bacalah teks secara keseluruhan. 2. Pahamilah setiap kalimat dalam teks tersebut. 3. Temukan makna keseluruhan dalam setiap kalimat yang ada di teks tersebut. 4. Tandailah informasi penting yang ada dalam teks. 5. Buatlah kesimpulan berdasarkan teks tersebut. Muatan pelajaran IPS, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Tahukah kamu negara-negara anggota ASEAN? ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Organisasi internasional tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah di negara-negara anggotanya yang berada di kawasan Asia Tenggara. Hubungan antar negara di Asia Tenggara selalu melibatkan kepentingan nasional dari masing-masing negara. Salah satu tujuannya yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dengan perundingan. Selain itu, ASEAN bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN tidak hanya berperan sebagai penyelenggara KTT ASEAN, namun Indonesia juga berperan aktif dalam perdamaian serta keamanan internasional. Misalnya saat terjadi konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Muatan pelajaran IPA, dampak pemborosan energi. Bagaimana tanggapanmu terkait pemborosan energi listrik di lingkungan sekitarmu? Sudahkah kamu berhemat energi? Secara disengaja atau tidak, pemborosan energi pernah terjadi di sekitar kita. Bahkan, kita tanpa sadar sering melakukan pemborosan energi. Pemborosan energi akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup generasi berikutnya. Pemborosan energi akan berdampak serius bagi kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Berikut contoh kegiatan pemborosan energi dalam lingkungan rumah. 1. Membiarkan lampu menyala di ruangan yang tidak digunakan atau saat hari sudah terang. 2. Membuang air bekas cucian sayur dan buah. 3. Mencuci sepeda motor dan mobil menggunakan selang. 4. Tidak menggunakan barang elektronik yang hemat listrik. Beberapa dampak dari pemborosan energi dapat kita rasakan sekarang, seperti bayaran tagihan listrik yang meningkat. Selain itu, meningkatnya suhu global. Kenaikan suhu global menyebabkan permukaan air laut naik karena es kutub bumi mencair. Intensitas fenomena cuaca ekstrim di berbagai tempat, dan cuaca panas lebih lama daripada cuaca dingin. Cuaca ekstrim pada saatnya akan mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ibu tutup dengan Assalamualaikum. Sampai jumpa.